Setelah membubarkan ormas anti Pancasila, pemerintah melanjutkan dengan membersihkan birokrasi dari para pendukungnya. Mereka yang menentang ideologi Pancasila diminta mundur dari jabatannya atau bila perlu pindah negara. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia pekan lalu berbuntut panjang. Pekan ini, pemerintah menggiatkan upaya bersih-bersih elemen HTI di kalangan pegawai negeri sipil yang kini disebut aparatur sipil negara ASN. ASN merupakan darah yang menghidupkan birokrasi. Sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, ASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. ASN wajib tunduk pada nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terkait dengan nilai dasar nasionalisme, Undang-Undang mengatur ancaman pemberhentian ASN dengan tidak hormat bila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar bersih-bersih berjalan tuntas, Mendagri juga membentuk tim khusus untuk menelusuri bukti keterlibatan ASN dengan ormas anti Pancasila. Aturannya ada, undang-undangnya ada. Karena sebagai PNS dia disumpah harus setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Mendagri juga meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kami memang sudah mengedarkan surat untuk daerah merespon membuat perda di tingkat provinsi. Salah satu kepala daerah yang langsung mendukung kebijakan bersih-bersih HTI adalah DKI Jakarta. Gubernur Jarot berpendapat ASN yang merasa tidak cocok dengan ideologi Pancasila lebih baik pindah ke negara lain yang sesuai dengan gagasannya. Kalau mereka nggak setuju dengan fundament ini, ya pindah. Tidak hanya sekedar keluar, pindah saja. Ya nggak? Bisa pindah ke, dia punya ideologi lain. Ya, selain Pancasila silakan. Mana negara yang punya ideologi yang sesuai dengan dia, pindah saja. Sejatinya, tidak hanya ASN yang terikat dengan sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 45. Mungkin karena sebagian besar dari kita adalah WNI sejak lahir, kita lupa bahwa sebagai warga negara, kita harus setia terhadap Pancasila, UUD 45, serta NKRI. Namun bagi mereka yang ingin menjadi WNI melalui naturalisasi, sumpah setia merupakan syarat utama. Semangat bersih-bersih HTI juga berdampak terhadap gerakan Pramuka Indonesia. Akibat muncul video dukungan Ketua Kuartir Nasional Pramuka Adiaksa Daud kepada HTI, Menpora menahan dana bantuan Pramuka. Tentang statement Pak Adiaksa yang saya dengar, saya lihat itu mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya memang beberapa waktu yang lalu. Tapi ini kan tidak mungkin kemudian kita memberikan fasilitasi begitu saja sebelum ada klarifikasi lebih lanjut. Kalau soal pembekuan dana itu seperti apa? Kami sedang mendalami karena Pramuka butuh dana secara kelembaga. Tetapi sekali lagi harus juga ada sikap yang lebih jelas lagi nanti tentang individual yang menolak Pancasila di dalam Pramuka sendiri. Berapa besar dana yang dibebankan? 10 miliar. Bagi dosen serta pegawai berstatus PNS yang terlibat HTI, Menristek Dikti memberi dua opsi, keluar dari HTI atau berhenti sebagai PNS. Menertibkan kembali PNS-PNS kita, PNS-PNS yang berada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khususnya dosen dan pegawai administrasi. Dia sudah menikmati gaji pemerintah, tapi tidak setia pada pemerintah, itu kan jadi masalah.
Untuk memutus penyebaran gagasan terlarang di dunia pendidikan tinggi, sejumlah kampus menempuh berbagai cara untuk membentengi para mahasiswa dari gagasan anti-Pancasila. Program penerimaan dan pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru. Itu programnya dalam beberapa minggu, di mana narasumbernya selain dari instruktur dari Unhas sendiri yang sudah dibekali pemahaman tentang karakter-karakter yang Pancasilais, juga dari gubernur misalnya tentang materinya kerukunan umat beragama, kemudian dari Pangdam 14 Hasanuddin itu tentang dasar-dasar bela negara, dari Kapolda itu tentang 4 pilar, kemudian dari BNPT juga tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Pekan ini, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana gugatan uji materi Perpu Ormas yang diajukan HTI. Materi Perpu Ormas yang diujikan adalah Pasal 59 Ayat 4 huruf C, Pasal 61 Ayat 3, Pasal 62 Ayat 1, Pasal 80, serta Pasal 82A Ayat 1, 2,